Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C5 kelas T1. Hari ini akan melakukan presentasi untuk mata kuliah ETB 1 dengan judul Electrical Impedance Tomography EIT. Anggotanya ada dua, yaitu saya Orsita Swati dengan NRP 0821117333 dan teman saya Radhan Svansya Lubis dengan tim terakhir 065. Yang pertama kita masuk ke tujuan praktikum. Dari praktikumnya sendiri ini tuh mempunyai tujuan memahami cara kerja dan bagaimana merekonstruksi citra dengan electrical impedance tomography atau EIT. Pendahuluan. Tomografi EIT ini sendiri itu merupakan proses pencitraan waktu nyata yang tidak menggunakan radiasi dan digunakan untuk membangun gambaran distribusi konduktivitas internal pada subjek dengan memanfaatkan stimulasi listrik yang sudah ada di seluruh tubuh. Teknologi ini sendiri itu merupakan teknologi yang cukup konvensional yang membuat uh, rekonstruksi gambar dari arus listrik yang frekuensi rendah. Bukan hanya itu, EIT ini tuh dapat dikembangkan lebih karena memiliki potensial yang besar dan dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih aman ketimbang kalau kita memakai CT scan dan benda-benda yang membutuhkan radiasi lain. Nah, ini ada kajian pustakanya ada dua. Yang pertama itu ada EIT dan rekonstruksi citra sendiri. EIT itu merupakan seperti yang sudah saya bilang tadi, sebuah teknologi tomografi yang memanfaatkan arus konstan yang melintasi antara dua dimensi dan sebuah material dengan perhitungan tegangan pada permukaan yang akan dapatkan distribusi resistivitas permukaan dalam material tersebut. Karena pada itu Oleh karena itu, sistem ini tuh dirancang agar memungkinkan hubungan antara arus dan potensial untuk mendapatkan distribusi. Sedangkan untuk rekonstruksi citra sendiri merupakan sebuah proses material dalam melakukan estimasi terhadap distribusi resistivitas dari data akuisisi. Dan proses ini melibatkan proses forward problem dan inverse problem program model forward yang bertujuan untuk menentukan distribusi tegangan, sedangkan untuk model inverse problem sendiri itu bertujuan untuk menentukan distribusi konduktivitas, resistivitas, dan matriks Jacobian. Model fisika dan IIT diperoleh untuk persamaan kontinuitas dengan syarat objek yang diukur dan tidak bermuatan atau memiliki muatan yang netral. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk membuat prototipe alat ini, kami juga menggunakan alat-alat dan bahan yaitu seperti analog discovery, modul EIT sendiri, wadah elektroda sebagai wadah percobaannya, dan PC untuk sebagai mesin untuk kalkulasi datanya. Dan juga bahan yang kami pakai untuk eksperimen ini adalah phantom, logam, air, dan plastik atau benda apapun yang bisa digunakan sebagai isolator. Lanjut. Untuk prosedur pelaksanaannya terbagi menjadi 4, yaitu pertama pembuatan phantom, kedua persiapan software untuk pengolahan datanya, dan ketiga mulai pengambilan data, dan keempat adalah rekonstruksi citra berdasarkan data yang telah diambil. Oke, dimulai dari langkah pertama yaitu pembuatan phantom. Yaitu hal ini menggunakan tiga bahan, tepung agar, natrium klorida, dan aquades. Agar anomali ini dibuat dengan cara mencampurkan aquades sebanyak 300 ml dan 0,15 gram natrium klorida atau setara 0,05% konsentrasi salin dengan 2,5 gram tepung agar yang kemudian akan dipanaskan selama 1 menit sambil diaduk. Setelah itu adonan ini dituang pada cetakan dan dibiarkan mengeras pada kulkas selama 24 jam kemungkinan.
Ketiga, setelah itu ketika sudah mengeras, agar ini dipotong dengan diameter 1,5 cm sebagai anomali berupa kanker, yang dimana nanti harapannya dapat terdeteksi di dalam wadah elektroda. Nah, dibuat juga untuk agar jaringan normal. Eh, Hal ini dilakukan dengan proses yang sama, namun dengan menggunakan eh, tatanan natrium klorida yang lebih sedikit, yaitu 0,01 gram, dan dituang sebanyak 200 ml pada cetakan dan dibiarkan mengeras. Kemudian agar anomali ini ditaruh pada posisi yang diinginkan dan menuangkan kembali 100 ml sebagai lapisan kedua. Kedua, untuk persiapan software untuk menganalisis datanya. Pertama, yaitu untuk mendownload aplikasi Waveforms, dan kedua, Adors sebagai seperti plugin untuk MATLAB, dan ketiga, sudah tersedia kode program untuk menganalisis data. Nah, kemudian untuk tata cara pengambilan datanya, pertama, sambungkan analog discovery-nya, modul EIT, dan wadah elektroda. Kemudian sambungkan analog discovery dengan komputer. Nah, letakkan wadah elektroda yang akan diamati pada wadah EIT. Ketiga, buka aplikasi Waveforms dan buka program 2, sesuaikan amplitude dan frekuensi yang diinginkan. Kemudian jalankan program dan buka scope 1 untuk mengecek apakah sinyal yang dihasilkan sudah baik atau tidak. Jika sinyal masih kurang baik atau kurang bagus, diatur lagi amplitudenya pada program. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membesarkan atau mengecilkan coding amplitudenya. Jika sinyal sudah baik, maka buka program 1 dan atur kembali parameter yang diinginkan, seperti amplitude, frekuensi, dan lain-lain. Kemudian atur path yang diinginkan untuk menyimpan file data pada folder yang diinginkan. Keenam, jalankan program untuk mulai pengambilan data. Dan jika program sudah selesai berjalan, maka pada plot akan menampilkan hasil dari data tegangan plot 1 dan data fase plot 2. Dan file akan tersimpan pada folder dengan format .csv, yang dimana hal ini dapat dibuka dengan Excel. Kemudian lakukan pengambilan data pada frekuensi 40 kHz. Nah, untuk memulai rekonstruksi citranya, pertama buka MATLAB dan buka file rekonstruksi yang diinginkan. Dan kedua, atur path file dari Adors dan data yang akan direkonstruksi. Ketiga, jalankan program dan hasil akan tampak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih cocok dalam pengujian ini, bisa dengan diubah hyperparameter sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita masuki hasil dan bahasan. Yang pertama yaitu hasil dari Excel. Di sini sudah terlihat nilai-nilai minimal, max, dan rata-rata, dan standar deviasi dari berbagai macam jenis data yang sudah kami ambil, dari juga berbagai bahan yang sudah kami uji cobakan. Yaitu ada jenis data VRMS, phase, dan dari setiap bahan eksperimen itu juga mengandung dua data itu. Hasil data Excel ini didapat dengan mengkalkulasikan nilai minimal, maksimal, rata-rata, standar deviasi dengan menggunakan rumus yang sudah ada di Excel, di mana setiap dari data ini, VRMS dan phase, cenderung memiliki data sekitar 256 dari beberapa uji coba iterasi, kecuali pada percobaan isologam, di mana database-nya memiliki kuantitas data sekitar 768. Dan untuk data betis relaksasi dan betis kontraksi memiliki data hanya mencapai 64. Baik, akan saya lanjutkan. Yang seperti yang tadi sudah diberitahu pada awal cara prosesnya, ini merupakan hasil uji sinyal yang sudah kita lakukan.
Di mana ini ada isolator logam dan isolator logam. Kemudian di sini udah ada otot dua, otot relaksasi dan satunya kontraksi. Ini merupakan hasil pencitraan MATLAB yang pertama di sini ada FEM. FEM sendiri itu digunakan untuk sebagai kalibrasi awal bagaimana nanti gambarnya itu akan diprogram setiap dari metode yang akan kita gunakan. Ini adalah VEM awal dan makanya di sini tanpa hampir semua datanya itu sama saja. Ini ada isolator logam yang kemudian ada di sini ada yang untuk otot, otot relaksasi dan otot kontraksi. Kemudian di sini kita masuk ke metode pertama. Metode pertama ada metode one step Gauss-Newton. Ini untuk data isolator logam. Ini untuk yang otot relaksasi dan kontraksi. Kemudian ini metode kedua yang menggunakan Gauss-Newton iterasi dan menggunakan data referensi. Iterasi sendiri adalah pengulangan. Jadi pada metode ini data yang udah kita olah akan diolah berkali-kali secara berkali-kali sesuai dengan iterasi yang kita gunakan. Itu bisa antara 10 sampai 15 itu tidak apa-apa. Semakin sering melakukan iterasi, maka hasil yang dapat juga akan semakin akurat. Ini ada untuk isolator logam, sama ini otot relaksasi dan otot kontraksi. Yang ini menggunakan data referensi, di mana data referensinya sendiri digunakan air atau kayak air yang tadi awal yang pattern yang sudah kita buat air awal yang kita buat untuk digunakan dengan elektrodanya yang digunakan sebagai referensi awal yang benar-benar untuk dibandingkan dengan data lainnya. Dan yang ini kedua sama tapi tanpa menggunakan data referensi air tadi, di mana ada isolator logam dan isolator logam. Sama juga di sini ada otot relaksasi dan otot kontraksi. Kemudian ada metode total variation, sama ada isolator, dan logam. Kemudian ada otot relaksasi, otot kontraksi. Ini ada metode terakhir yaitu metode conjugate gradient absolute. Ini juga menggunakan metode iterasi. Di sini ada isolator, dan logam. Di sini ada otot relaksasi dan otot kontraksi. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Dan di sini kelompok kami mengalami sedikit kendala pada bagian MATLAB-nya. Kami juga kurang tahu kenapa, padahal kami juga sudah berusaha untuk memasukkan yang sesuai dengan metode atau yang pengkodingan awal yang memang kita sudah dapat dari kampus itu sendiri. Ada ketika saya sama teman saya berusaha untuk mencari cara di internet untuk menemukan caranya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah yang gambar awal. Gambar awal untuk dilakukannya awalnya tuh harus dimasukkan seperti ini. Tapi ketika kita menyusahkan dengan gambarnya itu tidak jalan dan harus diganti dengan perintah lain. Akhirnya setelah kita coba-coba cari di internet, ini datanya itu bisa menggunakan data ini yaitu addpad dan run startup m, karena di sini memang di dalam datanya sendiri atau ada startup m-nya sendiri, dan ini ketika digunakan berhasil menjalankan addors-nya itu sendiri untuk part awal. Kemudian jangan lupa ketika seperti yang sudah ada dibilang sejak awal, kita harus menyamakan elektrodaya sendiri. Jika untuk menggunakan selain otot betis itu kita menggunakan 16 elektroda, tapi untuk otot betis kita membutuhkan 8 elektroda saja. Karena memang elektroda yang digunakan tuh kecil, nggak seberapa besar kayak elektroda yang digunakan tuh juga sebenarnya kecil, tapi nggak seberapa besar. Tapi kalau misalnya ditempelkan di betis itu nampaknya akan jadi semakin terlalu besar, akhirnya akan terlalu menutupi betis, takutnya data yang didapatkan tidak terlalu akurat. Makanya hanya digunakan 8 elektroda saja. Ini bisa dilihat di sini ada N elek di sini. Ini merupakan jumlah elektroda yang harus kita ganti untuk memasukkan 8 atau 16. Dan kemudian jangan lupa untuk mengganti data dan referensi yang di sini sebagai sesuai dengan path yang sudah kita taruh data tersebut. Kemudian data yang dimasukkan itu harus tepat ada 256 data. Jika lebih dari itu, maka data tidak akan bisa diproses secara baik dan akan mengeluarkan peringatan seperti ini.
Karena kami juga udah mencoba, karena salah satu data yang kami gunakan seperti yang kata teman saya tadi itu ada sekitar 760 data. Ini datanya itu kami dapat dari yang isolator logam itu terdapat 768 data. Jadi memang ada beberapa data yang terpaksa kita cut karena filenya sendiri itu tidak, file dari codingan yang kita dapat sendiri itu tidak dapat proses data ini. Akhirnya kita harus memotongnya jadi cuma sekitar 250 data. Mungkin hal ini akan menyebabkan kesalahan atau kurang kurang jernih atau jelasnya gambar yang kita dapat pada data untuk logam dan isolator nantinya pada proses pembahasan yang di belakang. Nah, kemudian di sini ada pengolahan datanya sendiri. Kita masuk ke pengolahan data. Untuk yang apa tuh data selain data otot digunakan referensi 1, sedangkan untuk yang data otot kita menggunakan referensi 2 sebagai referensi. Karena referensi 2 ini tidak untuk kalau misalnya teman-teman sama ibu melihat sendiri pada pengkodingannya, referensi 2 ini tidak ada referensi untuk yang referensi air karena pada pembuatan otot sendiri untuk yang praktikum otot sendiri kita tidak menggunakan air sebagai referensi. Sedangkan untuk referensi 1 di sini itu menunjukkan data untuk airnya sendiri. Kemudian jangan lupa untuk mengubah hypermeter value dan Jacobian background value. Nah, ini setelah memang kita hanya diminta untuk mengganti hypermeter value, tapi ada ketika kami mencoba juga ternyata tidak bisa jalan dan saya mencoba untuk mengganti-ganti bagian Jacobian value backgroundnya di sini. Jacobian value-nya ini saya coba ganti itu ternyata programnya itu untuk yang metode nomor 3 atau seingat saya tuh itu akhirnya bisa jalan karena waktu itu memang tidak bisa jalan ya. Saya juga kurang tahu kenapa ketika saya ganti-ganti itu akhirnya di sini bisa. Dan setelah saya mencoba mengganti-gantinya pada program lain, itu juga didapat kesimpulan itu kalau semakin kecil nilai keduanya, maka hasil gambar yang didapat itu akan lebih jelas dan lebih detail. Ini sudah ada Jacobiannya, hypermetal, dan sini ada reference. Nah, mungkin kemudian kita akan masuk ke pengolahan data menggunakan MATLAB. Yang pertama itu ada isolator. Pada isolator sendiri kami memilih dua, di mana ada metode Gauss-Newton tanpa data referensi dan satunya conjugate gradient. Ini keduanya itu memiliki data hasil data yang paling jelas, di mana di sini itu warna merah bisa dilihat ini ada kayak lingkaran gitu. Ini adalah tempat diletakkannya spidol itu. Di sini ada bagian benar-benar bentuk kayak lingkaran. Itu merupakan menyerupai dari bagian bawah botol spidol. Seperti yang kita tahu botol spidol itu kan bawahnya itu kayak tidak kopong gitu. Jadi tidak ada isinya sama sekali. Itu membentuk pola seperti ini. Jadi ini merupakan pola untuk yang bagian bawah data spidol. Untuk logam kami menggunakan yang paling nampak adalah metode one step Gauss-Newton dan total variation. Ini bisa dilihat di sini ada warna biru. Nah, warna biru sendiri ini tuh dapat dihasilkan dikarenakan adanya perbedaan kerapatan molekul setiap benda. Seperti yang kita tahu kalau setiap benda itu punya perbedaan kerapatan molekul ya. Di sini kan kalau misalnya yang plastik tadi itu tuh dia warnanya merah, tapi yang logam ini warnanya jadinya biru dan dia cuma kayak satu titik aja karena memang saya yang hyper sensitivitasnya memang agak saya apa tuh agak saya besarkan dikit. Ini tampak di sini itu warnanya biru dikarenakan memang kalau logam sendiri itu kan dia memiliki kerapatan molekul yang lebih rapat ketimbang plastik seperti yang kita tahu. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan perbedaan gambar di mana di sini logam sendiri mendapatkan warna biru. Itu juga ada hubungannya sama suhunya di mana jika suhunya tuh semakin dingin, ini kan di sini juga tampak di sini ada semakin merah atau semakin panas, semakin dingin semakin panas. Itu juga nampak kalau misalnya logam itu juga dia lebih di sini tuh lebih jatuhnya bisa lebih dingin ketimbang plastik itu sendiri karena memang plastik kan memiliki titik didih yang lebih cepat ketimbang logam. Kalau logam tuh walaupun dia gak bisa mencair, tapi kalau ketimbang plastik lebih cepat untuk mencair. Dan itu menyebabkan perbedaan warna ini juga. Kemudian ini isolator logam seperti yang sudah saya bilang di awal karena data kami itu terdapat
tidak sempurna dikarenakan memang tadi adanya hal-hal yang di awal tadi yang data kami itu terlalu banyak, akhirnya kami terpaksa untuk memotong model dari isolatornya itu sendiri, memotong datanya itu sendiri. Tapi kami mendapatkan di sini dua data yang paling akurat, di mana satunya itu metode conjugate gradient iterasi dan satunya itu untuk yang absolut, di mana itu ternyata dia tidak bisa menangkap dua gambar, tapi hanya bisa menangkap satu-satu, di mana sini yang satu yang merah itu dia menunjukkan data yaitu untuk yang merah itu tadi plastik seperti yang saya bilang dan biru di sini itu untuk logam. Nah, kemudian saya akan masuk ke otot, di mana otot ini terjadi kayak perbedaan citra yang cukup signifikan. Nanti akan saya tunjukkan, di mana metode yang kami gunakan itu ada dua. Yang paling jelas yaitu metode Gauss-Newton yang iterasi, dan kemudian tuh metode conjugate gradient yang iterasi juga. Keduanya ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan ya terhadap daya ledak otot. Nah, ini kita akan masuk ke metode Gauss-Newton yang iterasi dan tanpa data referensi. Yang pertama ini relaksasi, bisa dilihat di sini. Ini gambarnya tuh nggak seberapa jelas di mana ledakan daya ledak ototnya pada petis itu. Tapi dapat dilihat ini pada yang kontraksinya ini dapat dijelaskan bahwa daya ledaknya ini lebih banyak. Di sini ada satu, dua, tiga. Daya otot yang bisa kita lihat di sini, dia warnanya lebih merah karena semakin merah itu berarti dia menandakan di situnya ada daya ledak otot yang semakin besar, di mana ini equal atau berhubungan dengan warna dari itu semakin merah, berarti kan dia semakin banyak daya ledaknya. Berarti ada aktivitas, aktivitas kan dia menimbulkan panas. Ada di sini pada gambar citranya menunjukkan bahwa merah merah kan di sini menandakan panas. Akhirnya dia mengeluarkan gambar merah di sini pada pencitraan. Bisa dilihat sini dia lebih banyak data untuk daya ledaknya. Nah, ini sama untuk yang iterasi tanpa data referensi. Ini dia juga yang pada bagian relaksasinya ini bisa nampak dia cuma ada sedikit warna merah-merah. Sedangkan untuk yang satunya lagi, untuk yang kontraksinya dapat dilihat di sini kalau ini jauh lebih jelas. Bahkan ini sepertinya kalau untuk yang metode satunya ini untuk yang kontraksinya tampak lebih jelas karena di sini ada sebelumnya kan ini nggak seberapa jelas ada sambungannya ini merah. Di sini tuh udah ada sambungannya merah dan memang di sini warnanya memang lebih tajam juga kan untuk yang kaos tanpa referensi. Nah, kesimpulan pada sedikit pada percobaan ini itu mengambil data impedansi pada suatu benda. Teknologi ini merupakan metode pencitraan waktu nyata yang tidak menggunakan radiasi dan digunakan untuk membangun gambaran distribusi konektivitas internal pada subjek dengan memanfaatkan simulasi listrik dan pengukuran yang dilakukan pada permukaan tubuh. Kemudian percobaan dibutuhkan beberapa software dan alat analog discovery, model EIT, dan wadah elektroda yang digunakan untuk membaca dan mengalihkan sinyal listrik ke dalam bahan uji coba. Yang ketiga, pada percobaan jadi sedikit perbedaan untuk codingan MATLAB dari yang telah diberikan dikarenakan terdapat error ketika menjalankan program. Kemudian yang keempat, pengolahan citra untuk isolator dan logam memiliki perbedaan warna untuk bahan yang berbeda tergantung dengan jenis benda dan molekul benda, di mana untuk plastik memiliki warna merah, sedangkan untuk logam mempunyai warna biru. Dan ini tuh terjadi karena perbedaan warna, kejelasan, dan bahan isolator dikarenakan adanya perbedaan kerapatan molekul setiap benda yang bahan logam tuh ketimbang bahan isolator plastik sehingga warna yang dihasilkan juga berbeda. Pada pencitraan otot terdapat perbedaan daya ledak otot di mana ketika kontraksi daerah otot mengalami daya ledak lebih luas ketimbang ketika kontraksi. Ketika relaksasi itu lebih jelas, kontraksi itu lebih jelas ketimbang ketika melakukan relaksasi. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.